Pak Tumpak Tambu Bolon, ya, yang melihat langsung bahwa si Rospita mengirim Tambu Bolon diserahkan ibunya. Tumpak Tampu Bolon 80 tahun, menegaskan bahwa Rospita mengirim Tampu Bolon bukan anak kandung dari pasangan almarhum Demak Tampu Bolon dan Dinar BR Siahaan. Pernyataan Tumpak Tampu Bolon, warga Helvetia Kota Medan ini, menanggapi kasus dugaan keterangan palsu terkait status Rospita Tampu Bolon sebagai anak kandung Demak Tampu Bolon dalam sengketa hak waris almarhum Demak Tampu Bolon. Rospita dilaporkan ke Polda Sumut sejak tahun 2021 oleh Yosua Tampu Bolon, yang merupakan anak kandung Demak dari istri kedua, Rosniliana Manurung. Tumpak merupakan saksi hidup, yang menyaksikan langsung saat Rospita yang masih bayi berusia 1-2 bulan diserahkan ibu kandungnya Hilderia BR Marpaung kepada Dinar Siahaan dan Demak di sebuah rumah di Jalan Cutnya Din, Binjai, yang merupakan kediaman Demak. Ayah dari Tumpak merupakan abang kandung dari Rufinus dan Demak. Demak sendiri merupakan anak laki-laki bungsu dalam keluarga tersebut. Saat itu, Tumpak bekerja dan tinggal di rumah Demak. Sebagai keluarga dekat dan tinggal di rumah Demak, Tumpak mengaku sangat mengetahui alasan pasangan suami istri itu mengambil Rospita yang masih bayi saat itu, yakni sebagai pancingan agar dapat memiliki anak. Ia bercerita, saat itu pasangan Demak Tampu Bolon dan Dinar Siahaan belum juga memiliki anak meski telah menikah 5 tahun. Namun, setelah mengambil Rospita, pasangan ini tidak kunjung memperoleh anak. Tumpak menuturkan, Dinar lalu diperiksa secara medis melalui bidan RSU Pirngadi, Agnes, yang adalah istri dari Tumpak. Dari pemeriksaan itu diketahui bahwa rahim Dinar kering dan tidak punya kandungan untuk menampung sperma alias mandul. Bidan lulusan Jerman ini menyebut perut Dinar seperti perut laki-laki. Nah, inilah dia Pak Tumpak Tambu Bolon, ya, yang melihat langsung bahwa si Rospita mengirim Tambu Bolon diserahkan ibunya yang bernama Hilderia Marpaung dalam usia 1-2 bulan ke Binjai. Karena Pak Demak Tambu Bolon Dinar Siahaan tidak punya anak. Bahkan menurut istri bapak ini, Agnes Saragi, dia sudah periksa rahimnya tidak ada. Alias rahim laki-laki. Mandul, tidak akan mungkin bisa melahirkan. Datang dibawalah si Rospita ini masih bayi. Ya. Ke siapa diserahkan? Ke Inang Uda itu. Nah, Inang Uda siapa namanya? Si Dinar Siahaan. Diserahkanlah. Ya. Nah, tapi waktu Pak Tumpak Tambu Bolon, bapak ini Tumpak Tambu Bolon, waktu tinggal di sana pernah nggak dia si Dinar hamil? Ya, enggak. Tidak pernah hamil. Karena kalau hamil pasti semua orang tahu dong. Yang serahkan si Rospita ini dalam masih bayi, ibunya kandung, si Hilderia Boru Marpaung. Iya. Nah itu suaminya siapa? Ya, si Rufinus. Rufinus Tampu Bolon. Itulah bapak kandung si Rospita, bukan si Demak Tambu Bolon. Demak Tambu Bolon itu udahnya kandung, dia tahu, ya, nah, nggak pernah hamil pak ya. Nah, dan bapak ini sudah bersaksi di Pengadilan Negeri Binjai pada waktu itu. Ya, si Rospita ini saya saksikan sendiri diserahkan mamanya ke Dinar Siahaan. Demak Tambu Bolon. Demak Tampu Bolon. 1-2 bulan. 1-2 bulan Pak ya. Itu ya. Sebenarnya bapak kandung Rospita Tampu Bolon, Rufinus Tampu Bolon, istrinya Hilderia Boru Marpaung Dari Desa Bamban. dari Cai Bamban. Rospita bukan anak kandung Demak Tampu Bolon sama Dinar Siahaan. Lalu Dinar nggak pernah hamil setahu saya. Selama saya tinggal di Binjai waktu itu. Sama Pak Demak. Saya kan kerja sama Pak Demak Tampu Bolon. Sementara itu, Dr. Jonggi MC Morangkir SHMH, selaku kuasa hukum Yosua Tampu Bolon yang merupakan anak kandung Demak Tampu Bolon menegaskan, anak yang akan diangkat harus memiliki akta kelahiran dari orang tua kandungnya terlebih dahulu. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2006 pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari keluarga asli ke keluarga angkat berdasarkan putusan pengadilan. Ia mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus dugaan pemalsuan data ahli waris ini ke Polda Sumut sejak 18 November 2021 lalu dengan nomor STTPLB 1798/11/2021 SPKT Polda Sumut.
Namun hingga sekarang belum ada tindak lanjut. Padahal sejumlah saksi telah diperiksa yang memastikan bahwa Rospita merupakan anak kandung Rufinus Tampubolon dan Hildria Boru Marpaung, bukan anak kandung Demak Tampubolon dan Dinar Siahaan. Jonggi menjelaskan, Demak Tampubolon menikah untuk kedua kalinya dengan Rosmiliana Manurung, karena istri pertama Dinar Siahaan tidak melahirkan anak. Dari pernikahan kedua ini, Demak memiliki 5 anak, diantaranya Joshua T. Darnel Berwal Tampubolon sebagai pelapor. Pengacara senior ini menyarankan pihak Polda Sumut untuk melakukan tes DNA terhadap Rospita dan mendiang Dinar Siahaan untuk membuktikan hubungan darah. Tes ini diperlukan karena terdapat klaim bahwa Dinar Siahaan mandul dan tidak pernah melahirkan. Pak Kombes Tatan sudah mengirim surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Namun setelah mutasi ini semua, ganti penyidik, terjadi mandek yang luar biasa. Padahal menurut penyidik terdahulu, dia sudah sampaikan kepada Pak Tatan, tinggal menentukan TSK-nya saja, tersangka. Karena resikonya memberikan keterangan palsu, itu hukumannya sangat tinggi dan bisa segera masuk. Saya tanya, apakah abang kandung, keluarga kandung Rospita sudah diperiksa? Sudah. Insinyur Tohab Tampubolon. Bahwa Insinyur Tohab Tampubolon sudah mengakui Rospita itu adik saya, satu bapak satu ibu. Bapaknya bernama Rufinus Tampubolon, ibunya bernama Hildria Marpaung. Sebenarnya kasus ini membuktikannya tidak sulit. Masyarakat awam pun saya ajari tidak sulit membuktikannya. Apakah Dinar Siahaan pernah hamil? Karena kalau dia pernah hamil, siapa yang melihat dia pernah hamil? Apakah dia sudah melaksanakan 7 bulanan? Orang kita kan biasa itu. Nah, jadi kalau orang Batak itu dipanggil itu. Kalau lahir, ada nggak melek-melekannya? Kan tidak pernah ada itu. Dan keluarganya yang lain, termasuk inang tuanya tinggal di Balige, itu bukan anak Pak Demak. Itu anak Pak Rufinus Tampubolon, Dinar Hildria Boru Marpaung. Setelah dikubur oleh itu Dinar Siahaan ke Balige, adik Pak Darnel ini datang mengubur dan menanyakan kepada si Rospita, "Kak, mana semua harta Bapak?" Dijawab, "Udah nggak usah tanya lagi di mana harta Bapak. Kalian per orang akan saya kasih 250 juta per orang. Kali 5, 1 miliar 250 juta. Kan gitu. Saya undanglah si Rospita. Setelah saya undang berkali-kali, datanglah kuasa hukumnya 2 orang. Bahwa Rospita ini anak angkat. Sama kekuatannya dengan anak kandung. Saya nggak usah berdebat. Cuma saya tanya, kalau benar dia anak angkat, mana buktinya dari pengadilan sebagai anak adopsi? Disepakati, oke, dia akan bawa ke kantor saya di Jakarta. Datanglah dia ke Jakarta. Setelah datang ke Jakarta, saya tanya, mana bukti adopsinya? Dia hanya kasih lihat selembar kertas dari pengadilan Binjai, mau saya foto nggak dikasih. Akhirnya saya manuver sendiri dengan Pak Joshua ke Binjai. Di situ saya dapat ada berkas dia mengaku anak kandung. Ya, kita curiga. Akhirnya saya buat laporan polisi dah, mendampingi Pak Darnel ke Polda Sumatera Utara tahun 2021. Semua udah bagus, berjalan lancar, sudah di BAP. Tapi sampai sekarang tak jelas ini kasus. Saya duga ada mafia yang menghalang-halangi penyidikan. Jangan sampai terjadi seperti kasus Vina, ya, yang amburadul. Permintaan saya juga kepada Polda, bongkar kuburan Dinar Siahaan. Saya biayai, bongkar biar kita periksa adakah DNA di tubuh Dinar Siahaan, di dalam tubuh Rospita Mangiring Tampubolon. Di sini ya saya hanya meminta kepastian secara hukum bahwa almarhum ayah kami Demak Martua Tampubolon dengan saudara tiri kami, beliau telah mengatakan dirinya adalah pewaris tunggal serta anak kandung